Sampai kata Nabi, siapa orang yang baca ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, di pagi hari kita baca 7 kali, itu segala kebutuhan duniawiyah Allah ambil alih. Maksudnya apa? Secara otomatis yang dibarengi dengan sifat kita optimis, insya Allah akan dimudahkan segalanya. Cuma proses. Kalau kita mengandalkan ini aja nggak bisa. Contoh, saudara ikhtiar, saudara usaha bantu dengan doa. Jadi dengan doa tadi itu membantu kemudahan yang Allah akan berikan. Andaikan pun dapat, walaupun nggak maksimal, nggak banyak, ada nilai barokahnya. Itu yang kita harapkan. Masih berkaitan apa yang diucapkan oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Kata beliau, min a'zamil ightirar inda tamadi fi dzunubi ala raja'il afwi, termasuk kerugian yang amat besar dia mengharapkan ampunan Allah tapi nggak keluar dari berbuat dosa. Dia pengen ampunan Allah, tapi dia nggak berhenti untuk berbuat maksiat. Sia-sia, namanya tertipu. Selalu tiap hari kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunkan dosa saya, ampunkan kesalahan saya, baik yang sengaja maupun yang nggak sengaja, kan gitu. Tapi dia nggak pernah lepas daripada berbuat maksiat. Malamnya tobat, siangnya ngerjain. Malamnya tobat, siangnya ngerjain. Namanya sia-sia, tertipu itu kita. Makanya ada yang dosa itu diampunkan dengan asbab berwudu, dengan asbab sholat, ketemu sholat bisa diampunkan. Itu semua dosa-dosa kecil yang tidak perlu kita minta ampun kepada Allah. Dengan asbab perbuatan tadi itu menyebabkan gugurnya dosa-dosa kita. Tapi ada dosa yang perlu kita minta ampun kepada Allah. Di antaranya dosa yang besar, satu, menyesal dengan perbuatan tadi, kemudian kita baca istighfar. Yang ketiga, tidak niat ngulangin lagi apa yang kita lakukan. Namanya taubatan nasuh. Taubatan nasuh, taubat yang benar-benar nasuh. Apa nasuh? Murni, ya. An-nasih itu benar-benar murni, hanya semata-mata karena Allah, nggak ikut-ikutan. Ada barangkali ada peribahasa taubat sambal, makan sambal kepedesan, bertobat makan sambal lagi, besok dan lagi. Itu namanya taubat Jadi yang pertama tuh katanya, termasuk kita ini orang-orang yang tertipu mengharapkan ampunan Allah tapi nggak lepas daripada perbuatan maksiat. Kemudian min ghairi nadamah, nggak nyesel kita nggak nyesel melakukan perbuatan dosa. Tertipu kita, saudara. Orang-orang yang beriman itu hakikatnya, selalu saya singgung, termasuk saya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik. Termasuk daripada kita ini orang yang tertipu, kita nggak menyesal melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Sebab saking seringnya kita melakukan perbuatan dosa sehingga tidak terasa saat itu sedang melakukan perbuatan dosa. Dan hebatnya orang beriman itu sebetulnya tidak pantas melakukan perbuatan dosa. Apa diantaranya? Hati kita pasti berlawanan. Hati nggak mau diajak berdusta. Hati nggak mau diajak berbuat dosa. Hati ini. Cuma itu. Kadang kita ini salah menempatkan diri kita, salah bergaul sehingga terseret kita itu melakukan perbuatan dosa. Itu aja. Sehingga di saat orang-orang beriman itu melakukan perbuatan dosa, diangkat tuh imannya oleh Allah.
Jadi nggak pantas orang beriman melakukan perbuatan maksiat. Nah, setelah dia selesai melakukan perbuatan maksiat tadi, dikembalikan lagi imannya oleh Allah, baru timbul penyesalan. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Nggak pantas perasaan. Itu hakikatnya orang beriman begitu. Dan itu semua kita nggak tahu. Kalau kita nggak obatin diri kita, nggak tahu. Dia kata Imam Ghazali, ya, ini pernah kita terangin, kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, ngumpulnya orang yang baik, supaya ketularan kebaikannya. 3 hari aja kita ini nggak ngumpul, atau maksimal lamanya seminggu nggak ngumpul dengan orang-orang yang baik, itu hati kita beku, mati. Bab jasmani dan rohani ini perlu makan. Kalau jasmani, makan dan minum itu kebutuhan jasmani. Kalau kita nggak makan lemes, kalau nggak minum haus, itu namanya kebutuhan jasmani. Rohani juga perlu makan. Apa makan rohani? Ibadah, dengerin nasihat, zikir. Itu namanya ya makanan rohani, makanan batin kita. Jadi orang kalau pengen apa? Pengen tenang, tadi tuh hati kita tenang. Tuh Allah yang katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu janji Allah. Ketahuilah, kata dengan seringnya kita ingat Allah, hati kita jadi tenang. Kenapa jadi optimis, kita hidup nggak pesimis? Kenapa? Sebab yang kita pegangin Allah. Sampai kata Nabi, siapa orang yang baca ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, di pagi hari kita baca 7 kali, itu segala kebutuhan duniawiyah Allah ambil alih. Maksudnya apa? Secara otomatis yang dibarengi dengan sifat kita optimis, insya Allah akan dimudahkan segalanya. Cuma proses. Kalau kita mengandalkan ini aja nggak bisa. Contoh, saudara ikhtiar, saudara usaha, bantu dengan doa. Itu. Jadi dengan doa tadi itu membantu kemudahan yang Allah akan berikan. Andaikan pun dapat, walaupun nggak maksimal, nggak banyak, ada nilai barokahnya. Itu yang kita harapkan. Kadang kalau nggak begitu susah, saudara sekalian. Saya selalu ngingetin semacam ini. Jadi kita hidup ini nggak perlu ngoyo, capek. Kadang saudara barangkali emosi, umpama, bisa saja saudara menjatuhkan orang lain, bisa aja. Tapi pembalasan Allah jauh lebih hebat daripada perbuatan kita. Ini yang kita ngeri. Allah nggak zalim, cuman kita yang pernah melakukan kezaliman terhadap orang lain, pembalasan Allah itu jauh lebih dahsyat daripada perbuatan kita. Paham ya? Ini yang kita takutkan. Silakan saudara, hidup terserah saudara. Rasulullah kan pernah dipesan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Ya Muhammad, hiduplah terserah kamu, terserah. Ingat, kehidupan kita akan diakhiri dengan sebuah kematian. Gak selama-lamanya kita hidup dunia ini. Kematian akan menyuruh kita. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah punya tiket masing-masing, tiket kematian. Saatnya masuk gerbang kematian ini kita yang nggak tahu kapan dipanggil sama Allah. Kalau ketahuan sih enak. Ya, ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya, Allah perintahkan malaikat Israel untuk apa? Mencabut ruhnya baginda Muhammad SAW. Itu pun dengan cara permisi dulu, minta izin. Sekiranya diizinkan saat itu, ya ruhnya diangkat oleh Allah melalui malaikat Israel, ambil. Kalau enggak, jangan. Enak kalau orang-orang yang soleh, apalagi Nabi Muhammad, pamit dulu malaikat Israel. Kalau kita main betot aja tanpa permisi. Kalau kita siap dalam menghadapi kematian ini,
Siap dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan kebaikan. Saatnya akhir hayat nyampe, kita sedang melakukan kebaikan. Enak. Kalau enggak siap, ya bagaimana? Saudara setiap hari main gaplek. Toto izor nyampe, udah nggak nyampe ke tanah tuh. Apa dia mati? Main gaplek. Itu terserah. Nah, ini yang dikata ismasyita, hiduplah semaumu, ingat kehidupan kamu akan diakhiri dengan kematian. Satu. Kemudian yang kedua, ya, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah apa yang kau cintai. Silakan. Tapi ingat, kecintaan yang apa yang kau cintai itu suatu saat akan diakhiri dengan sebuah perpisahan. Tidak akan selama-lamanya kita mencintai dunia ini. Dan proses anugerah cinta datangnya dari Allah suatu saat akan sedikit demi sedikit punah. Kenapa? Emang itu isinya dunia, tidak akan langgeng selama-lamanya. Ada orang cinta banget sama istrinya, ya. Semakin tua makin cinta apa makin sayang? Nah, cinta kagak, sayang kagak. Ya. Proses namanya proses akan hilang sedikit demi sedikit. Tapi itu hakikatnya rasa cinta itu akan diakhiri dengan sebuah perpisahan, entah perpisahan dengan hidup atau perpisahan dengan kematian. Nggak langgeng kita, nggak langgeng selama-lamanya. Bersyukur kita mati masih meninggalkan kebaikan. Ini yang kita harapkan. Sehingga tanamkanlah kebaikan-kebaikan, berbuatlah kebaikan-kebaikan. Di saat nanti kita meninggal dunia itu, apa maksudnya? Kita dapat nilai-nilai kebaikan. Di saat kita cintai dengan barang yang kita cintai, suatu saat akan berpisah. Berpisahnya pun dalam rangka kebaikan. Itu contoh. Kita bersahabat dan berpisah itu boleh. Cinta boleh, benci pun boleh. Boleh. Asal dengan catatan cintanya karena Allah, bencinya pun karena Allah. Itu yang susah. Jangan kita dekat sama orang lain ada sesuatu yang kita harapkan. Itu yang susah. Kita pasti ada tuh nilai semacam itu. Jadi bukan karena Allah. Umpama kita punya teman kedudukannya tinggi, umpama ya, hartanya banyak, kita pepet terus. Sehingga kita mengharapkan sesuatu imbalan dari kedekatan kita itu bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Atau benci pun boleh, benci karena Allah, bukan karena sentimen, bukan. Yang nggak boleh karena sentimen. Kalau karena Allah boleh. Al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Dan ini nanti yang akan dicari pada hari kiamat oleh Allah. Ainal mutahabuna fiyah. Mana di antara kalian yang menyambung kasih sayang sebab karena aku? Dengan asbab kita menyambung silaturahim itu, nyari nilai-nilai ya karena Allah, nanti Allah bakal cariin kita. Cariin tuh. Mana orang-orang yang cinta mengharap ridhoku. Nah sekarang saudara di akhir zaman ini hampir punah rasa kasih sayang, rasa cinta. Hampir hilang. Sehingga saudara dengan saudara hampir hilang rasa sayang. Orang tua kepada anak hampir hilang rasa sayangnya. Anak tidak hormat terhadap orang tua. Ini akhir zaman, sudah diangkat oleh Allah. Sehingga Rasulullah SAW itu menganjurkan silaturahim. Kenapa? Dengan asbab silaturahim akan timbul benih-benih kecintaan. Ada pesan Rasulullah SAW, kata beliau, ya, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian nggak bakal masuk surga kecuali kalian menyatakan iman kepada Allah. Jadi yang menyebabkan orang itu masuk surga beriman kepada Allah. Iman mahal, iman titipan, bukan punya kita. Makanya rawatin iman, jangan sembarangan.
Jangan berani-berani ninggalin yang diperintahkan sama Allah. Iman titipan, bukan punya kita. Saudara, kalau makan membeli-belian nih, membeli-belian itu, kalau orang semua bisa menjadi orang beriman, oh masya Allah ya, mahal, nilainya mahal. Dikarenakan kita nggak berasa kenikmatan itu merupakan anugerah yang besar dari Allah, sehingga seakan-akan nikmat iman begitu aja. Tapi di saat orang-orang di luar Islam masuk Islam, dia beriman kepada Allah, digali segala-gala rahasia keislaman itu, dia perdalam ajaran-ajaran Islam, itu yang merupakan kebanggaan buat mereka di saat mereka memeluk agama Islam. Kalau kita enggak berasa nikmat, itu nikmat dari Allah. Nikmat yang terbesar selain nikmat yang lain adalah nikmat Islam. Dan sehingga doa yang kita baca ya, Alhamdulillahilladzi bi ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan nikmat Islam iman, cukuplah bagi kami nikmat yang terbesar, nikmat Islam dan iman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluarga kamu dari apa? Dari api. Yang diselamatkan apanya itu? Imannya, bukan jasadnya. Kalau jasad boleh hancur. Ada orang naik pesawat jatuh, hancur nggak? Hancur. Ada orang naik kapal tenggelam, kapalnya hancur nggak? Hancur. Yang maksudnya apa? Bukan jasad, imannya jangan sampai hancur. Jasad sih boleh ya, emang kita bakal dimakan tanah, dimakan apa namanya, bakal dimakan ya ulet kan gitu, bakal hancur. Tapi yang dipegangkan Allah iman. Iman itu iman ya, bukan fisik yang kita jagain. Iman. Kayak kita minta tuh ketika akhir ayat apa, waktu tahiyat di akhir ayat kita apa, di akhir tahiyat kita minta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami ini untuk selalu beriman kepadamu ya Allah, dan tetap melaksanakan perintahmu ya Allah, wa ala ta'atik. Jangan goyang ya. Itu yang kita minta, istiqomah dalam kita memeluk agama Islam, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Sehingga dalam cabang-cabang iman, siapa yang meninggalkan salah satu cabang-cabang iman itu, imannya kurang sempurna. Ada berapa cabang iman itu? Ada 70. Kalau rukun iman ada 6. Cabang iman 70. Satu saja kita tinggalkan, kata ulama, kurang tuh iman kita. Bukan gak beriman, kurang. Umpama satu ya, contoh aja, selama hidup kita nggak pernah silaturahim sama tetangga, kurang tuh, kurang nilai imannya di hadapan Allah. Kenapa? Satu sunnah Nabi, satu cabang iman kita nggak pernah kerjain. Makanya saudara, jadikan pengajian ini anjang silaturahim. Di samping saudara jalan untuk ngaji ya, sholat berjamaah, kemudian juga niat untuk menyambung silatur. Bang, tanpa ini nggak bakal kita bisa. Berapa orang yang hadir pada malam ini? Kalau kita satu-satu kita paranin ini, berapa hari sudah baru selesai. Tapi dengan mudahnya Allah berikan wadah, majlis taklim, masjid ya, tempat berkumpul orang-orang yang baik. Pasang niat, ya Allah saya niat menggugurkan silaturahim. Pahalanya banyak, di samping pahala ngaji dapat, pahala silaturahim dapat. Apa tujuannya? Agar kita masih punya rasa sayang satu antara lain. Itu termasuk cabang iman. Jadi kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga kecuali dengan dan kalian tidak sempurna, wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan sempurna iman kalian sehingga saling cinta mencintai, saling perhatian satu antara lainnya.
Kita kan hidup saudara sekalian sekarang kita ini nafsi-nafsi. Udah masing-masing. Kita udah gak perlu lagi dengan lingkungan, gak perlu lagi dengan keluarga. Nyata kan? Jarang ini. Kata Nabi, gak bakal sempurna imanmu sehingga kalian saling sayang menyayangi. Kemudian kata Nabi, mau gak kalian aku tunjukkan perbuatan yang apabila kalian kerjakan akan timbul benih percintaan salah satu di antara kalian, timbul kasih sayang di antara kalian. Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Absus salam bainakum, biasakan tuh ucapan assalamualaikum di antara kalian semua. Ini gampang kan? Gampang nggak ucapin salam? Tapi nggak semua orang bisa. Saudara mengamalin, pengen ngamalin, ntar nih pulang ngaji assalamualaikum sama keluarga, assalamualaikum. Dikarenakan nggak biasa ngucapin salam, bini kita kaget, lari dari dalam rumah ke depan bukain pintu. Tumben kita ngucapin salam, marah banget tuh. Gua kira tamu aja. Kenapa? Sebab nggak biasa. Tapi kalau makan dia biasa, nggak bakal dibukain pintu kalau nggak ngucapin salam. Biasanya suami saya kalau pulang nih ngucapin salam, nggak mungkin ketok-ketok pintu. Curiga ini, kenapa? Sebab dengan kebiasaan itu mereka akan apa? Terbiasa juga. Emang kelihatannya remeh ya? Remeh itu, tapi berat. Sehingga itu saling doa mendoakan kalau kita mengucapkan assalamualaikum, semoga engkau diberikan keselamatan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullah, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian, pada kamu. Wabarakatuh, dan keberkahan, keselamatan, ya, keberkahan. Nah, kalau kita dapat ucapan salam semacam itu, maka kita wajib menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ada juga wajib kifayah. Umpama kita kumpul semacam ini, banyak semacam ini, seorang mengucapin salam assalamualaikum, mungkin dijawab sama orang lain, cukup gugur kalau kita nggak menjawab, tapi nggak dapat pahala. Satu contoh lagi, kita wahing, bangkis. Kalau kita bangkis, apa yang kita ucapin? Kalau kita dengar, yarhamkallah. Apa lagi kita jawab? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi pernah begitu? Prakteknya pernah? Jarang. Bini kita bangun, aduh, diam aja kita. Mau gue pikirin paling. Coba ada biasanya. Alhamdulillah. Yarhamkallah. Kalau istri perempuan yarhamkillah. Tapi boleh aja umum bilang ya. Ada juga assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, nggak usah pakai ta'ala ya, ribet. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Satu lagi, assalamualaikum, nggak pakai ta'ala, gue mah gitu, jadi ribet. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan ditambahin ta'ala. Paham ya? Pengennya paseh, tapi takutnya nanti jadi apa? Jadi ejekan. Paham ya? Cukup banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ntar sambutan panitia pertama, sambutan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. RT sambutan assalamualaikum, saya nggak pakai ta'ala wabarakatuh. Jadi ribet nggak? Nah, cukup aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja udah. Ya. Itu doa. Kita doain teman kita, dari kita pun doa. Dan tanpa terasa setiap orang saling doa mendoakan pasti timbul rasa cinta. Itu diawali dengan assalamualaikum. Kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan perbuatan yang apabila kamu kerjakan timbul benih kasih sayang. Itu absus salam bainakum. Biasakan ucapin salam di antara kalian. Kita belum kuat tuh, assalamualaikum. Ketemu teman, assalamualaikum. Ya. Dah. Kemudian, selanjutnya, ya.
wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa yang kamu mau. Ingat, apa yang kau perbuat semua akan mendapatkan balasan di hadapan Allah. Yaumul jaza. Bukan sekarang, ntar di akhirat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau baik ya kebaikan yang akan kita terima. Apa jelek? Ya jelek. Kalau kita berbuat kebaikan, balasannya baik. Kalau berbuat kejelekan, balasannya ya jelek.